Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rivial selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen dan Organisasi karena telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu analisis struktur organisasi perusahaan. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Krisinta Dewi Arimbawa dengan NIM F52125100025 selaku moderator pada presentasi kali ini. Untuk teman-teman saya persilakan untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Perkenalkan, nama saya Inayah Algoni Wahidin Abdeli dengan NIM F521251033. Perkenalkan, nama saya Aryadana Agung Karama dengan NIM F52125100013. Perkenalkan, nama saya Andi Naila Safa Rahma Pitalowo dengan NIM F52125100005. Perkenalkan, nama saya Ini Laura Lamula dengan NIM F52125100015. Saya Salwa Safa Salsabila dengan NIM F52125100003. Perkenalkan, nama saya Stefalia Bindi Rahmania dengan NIM F52125200040. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zalfa Afia Sula dengan NIM F52125200037. Nama saya Muhammad Al-Faizan, tampuk saya F52125200036. Baik, untuk eksekutif summary akan dibacakan oleh Saudara Aryadana. Penjelasan bagian eksekutif summary. A. Analisis perusahaan. PT Fiber Networks Indonesia didirikan pada tahun 2011. Perusahaan ini memiliki alamat di Jalan Tururuka, Lorong Merkuri nomor 7A, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, dengan pimpinan bernama Nuri Jalul Fikri Sultan. Sejarah perusahaan ini dimulai pada tahun 2006 untuk mendukung kebutuhan koneksi internet pada tahun 2013. Perusahaan ini terdaftar sebagai anggota Asosiasi Internet Indonesia (APJII). Perusahaan ini telah memperluas jaringannya dengan membuka beberapa kantor cabang dan mengembangkan POP dan BTS di area Jawa, Sumatera, dan Sulawesi pada tahun 2021. Selain itu, pada tahun 2023, perusahaan ini membangun bisnis pusat data di Gedung Cyber Jakarta di bawah naungan PT Fiberlink Data Center. Visi perusahaan adalah menjadi penyedia layanan internet yang berkualitas, inovatif, serta memiliki integritas dan akuntabilitas tinggi. Misinya adalah menghargai dan mendengarkan pelanggan, berinovasi, dan menerapkan teknologi terbaru dalam setiap layanan. B. Jenis struktur organisasi yang diidentifikasi. Struktur organisasi yang diidentifikasi di perusahaan PT Fiber Networks Indonesia adalah divisional. C. Temuan utama dan rekomendasi singkat. Penulis menemukan bahwa instalasi jaringan yang tepat sangat penting agar perusahaan dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Rekomendasi utama termasuk memastikan ketelitian dalam setiap proses teknis. Disarankan juga untuk mendukung pertumbuhan dan efisiensi perusahaan, seperti fokus pada inovasi dan adaptasi, menerapkan teknologi terbaru dan fleksibilitas untuk terus beradaptasi dengan perusahaan kebutuhan bisnis dan teknologi yang tepat. Perkuat komunikasi internal, memastikan informasi yang jelas dan pemahaman yang sama tentang proyek dan tugas di antara seluruh anggota karyawan dengan meningkatkan komunikasi antar tim. Pengembangan karyawan, terus melatih dan meningkatkan kompetensi teknisi secara berkala dan memastikan ketersediaan tenaga ahli yang kompeten. Selanjutnya, pendahuluan akan dibacakan oleh Saudari Stefalia Bindi. Kali ini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang perusahaan. PT Fiber Networks Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan layanan jaringan telekomunikasi berbasis serat optik. Latar belakang berdirinya perusahaan ini dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya teknologi informasi dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia. Dengan jaringan fiber optik yang handal, PT Fiber Networks Indonesia berkomitmen untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mempersempit kesenjangan digital antar wilayah. Berikutnya ada tujuan analisis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami sejauh mana kinerja dan strategi PT Fiber Networks Indonesia dalam menyediakan layanan jaringan.
Analisis juga bertujuan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi sebuah perusahaan, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi perusahaan di tengah kompetisi industri telekomunikasi yang semakin ketat. Dengan tujuan tersebut, diharapkan munculnya rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, metodologi yang digunakan. Metodologi yang digunakan dalam analisis ini meliputi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kombinasi kedua metode ini diharapkan mampu memberikan hasil analisis yang objektif dan komprehensif. Yang keempat, ada skop dan limitasi analisis. Skop dari analisis ini meliputi pembahasan mengenai profil perusahaan, strategi bisnis, serta evaluasi implementasi teknologi jaringan yang diterapkan. Namun, terdapat beberapa limitasi, diantaranya keterbatasan akses terhadap data internal perusahaan yang bersifat rahasia, serta keterbatasan waktu dalam melakukan observasi lapangan secara langsung. Meskipun demikian, analisis ini tetap berusaha menyajikan gambaran yang akurat mengenai kondisi perusahaan. Selanjutnya, profil perusahaan akan dibacakan oleh Saudari Inaya. PT Fiber Networks Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan Fibernet, sesuai dengan namanya, merupakan sebuah perusahaan penyedia layanan infrastruktur jaringan berbasis serat optik. Dia berdiri dari tahun 2011, kantor pusatnya itu di Jakarta. Sekarang kita masuk ke poin sejarah dan tonggak sejarah. Jadi jangkauan jaringan serat optik dari Fibernet itu sudah sampai ke 50 kota besar di Indonesia, termasuk Palu. Dan pada tahun 2017, Fibernet itu meluncurkan layanan Metro E berbasis fiber optik untuk enterprise. Jadi dia untuk perusahaan besar. Dan pada tahun 2020 menjadi tahun penting untuk Fibernet karena di tahun ini Fibernet telah menyelesaikan pembangunan backbone serat optik nasional yang panjangnya itu mencapai 5.000 km. Baik, masuk ke poin berikutnya, yaitu model bisnis dan proposisi nilai. Jadi perusahaan Fibernet ini dia mengadopsi model bisnis B2B atau business to business. Sesuai dengan namanya, Fibernet ini menyediakan layanan itu hanya untuk perusahaan. Bisa sebenarnya kita pakai secara individu, cuman dia tidak cocok karena dia kembali lagi ke model bisnisnya, yaitu B2B, business to business. Dan fokusnya itu pada penyediaan layanan konektivitas berbasis kontrak jangka panjang. Untuk proposisi nilai utamanya yaitu menghadirkan koneksi internet dan data yang stabil, cepat, dan aman dengan menggunakan SLA atau Service Level Agreement yang tinggi. Fiber Network ini membantu klien mengoptimalkan kerja bisnis dengan infrastruktur yang scalable dan dukungan teknis 24/7, yang artinya scalable itu infrastrukturnya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan klien, sedangkan kebutuhan teknis 24/7 itu berarti teknisi, customer service, dan lain-lain itu ada setiap jam, setiap hari, setiap saat. Jadi dia sangat cocok untuk dipakai perusahaan-perusahaan yang besar. Lanjut pada poin berikutnya, yaitu posisi pasar dan kompetitor utama dari Fibernet. Jadi Fibernet ini bekerja di segmen korporasi dan ISP. Tentunya mereka sangat kompetitif karena keunggulan dari perusahaan mereka ini sangat fleksibel, ya. Paket layanannya itu fleksibel, jangkauannya luas tentunya karena 5.000 km tadi. Kecepatan implementasi jaringan, ya, itu sangat cepat karena dia memakai kabel serat optik. Dan dia ini untuk kebutuhan bisnis yang skalanya itu menengah hingga besar. Jadi kompetitor dari Fibernet ini yaitu Telkom yang berisi IndiHome atau BIS, ada juga Biznet Networks dan Moratel Indo. Sekian dari saya persilakan untuk teman saya menjelaskan
poin berikutnya. Selanjutnya, identifikasi struktur akan dibacakan oleh Saudara Faizan. Berdasarkan hasil analisa kami bersama kami menyimpulkan bahwa perusahaan fiber network Indonesia menggunakan struktur divisional. Alasan kenapa mereka menggunakan struktur ini adalah dikarenakan perusahaan ini memiliki cabang-cabang yang tersebar luas di seluruh Indonesia, dan dengan menggunakan struktur ini maka pengambilan keputusan akan dapat langsung dilakukan oleh perusahaan cabang tanpa perlu menunggu perintah dari pusat. Jika menggunakan struktur lain, contohnya struktur fungsional, ini akan mengakibatkan beban perusahaan pusat akan bertambah dan pengambilan keputusan oleh perusahaan cabang akan terlambat sehingga menghasilkan produk atau layanan yang tidak sesuai oleh apa yang dibutuhkan di wilayah tersebut. Ini sejalan dengan perkataan Henry Mansberg yang mengatakan bahwa struktur divisional dengan satu divisi pada setiap cabang yang mengendalikan setiap fungsinya dapat menghasilkan koordinasi yang lebih mudah. Selanjutnya, untuk diagram struktur organisasi akan dijelaskan oleh Saudari Andi Naila. Oke, selanjutnya kami akan membahas mengenai struktur organisasi perusahaan FiberNet. Struktur yang digunakan adalah divisional structure. Dalam struktur ini, perusahaan dibagi dalam beberapa divisi yang memiliki tanggung jawab masing-masing, tapi tetap saling terhubung dan dikoordinasikan. Posisi pertama itu ada owner, adalah posisi paling atas atau pemilik perusahaan. Owner berperan menentukan visi, misi, dan arah strategi perusahaan. Contohnya, owner memutuskan ekspansi cabang baru atau kebijakan besar terkait investasi. Yang kedua, ada vice president di bawah owner. Letaknya ada di bawah owner. Tugas utamanya itu untuk menerjemahkan visi perusahaan ke dalam strategi yang lebih konkret. Misalnya, merancang rencana jangka panjang, membuat kebijakan operasional, serta memastikan setiap divisi berjalan sesuai tujuan perusahaan. Yang ketiga, ada general manager yang berfokus pada manajemen sehari-hari. General manager ini juga mengatur jalannya kegiatan operasional seperti memastikan target penjualan tercapai, mengawasi kinerja tim, dan melaporkan perkembangan langsung ke vice president. Nah, selanjutnya itu ada branch manager yang memiliki titik sentral. Branch manager ini bertugas untuk menghubungkan manajemen pusat dengan cabang-cabang yang ia pegang. Ia memastikan semua divisi di bawahnya berjalan sesuai peran, sekaligus mengkoordinasikan jika ada masalah di lapangan. Visi di bawah branch manager ini ada 3, teman-teman. Yang pertama itu ada technical support, yang menangani aspek teknis seperti pemasangan jaringan internet, pemeliharaan sistem, hingga membantu pelanggan ketika ada gangguan layanan. Contohnya, jika ada keluhan internet lambat, tim teknisi inilah yang turun lapangan. Yang kedua itu ada account manager. Account manager ini berfokus pada hubungan dengan klien. Mereka mengelola kontrak, menjaga kepuasan pelanggan, dan mencari peluang bisnis baru. Misalnya menawarkan upgrade paket atau perpanjangan paket ke perusahaan atau klien. Nah, yang ketiga itu ada admin. Admin ini mengurus hal-hal administrasi mulai dari pencatatan data pelanggan, laporan keuangan cabang, hingga dokumentasi internal perusahaan. Contohnya membuat laporan bulanan terkait pemasukan dan pengeluaran cabang. Nah, dari sini terlihat bahwa brand manager ini tidak hanya sebagai pemimpin cabang, tetapi juga koordinasi yang memastikan technical support, account manager, dan admin saling bekerja sama. Dengan begitu, semua aspek perusahaan, baik teknis, layanan klien, maupun administrasi bisa berjalan seimbang. Jadi, struktur ini membantu perusahaan FiberNet dalam membagi tanggung jawab yang jelas, mempercepat koordinasi, dan menjaga kualitas kepada pelanggan.
Selanjutnya, untuk kelebihan akan dibacakan oleh Zalfa. Saya akan memaparkan hasil analisis dari bagian kelebihan struktur divisi pada perusahaan PT Fiber Networks Indonesia. Baik, kelebihan utama dari struktur divisi ini adalah fokus tinggi pada produk dan layanan. Mereka memisahkan masing-masing unit seperti divisi internet rumah, internet bisnis, dan cloud service. Setiap divisi dapat berkonsentrasi penuh pada pengembangan, pemasaran, dan layanan spesifik untuk segmen pasarnya. Contoh konkretnya, divisi internet bisnis mampu merancang paket layanan dengan service level agreement dan dukungan teknis 24/7 yang sesuai dengan kebutuhan klien korporat. Hasilnya, perusahaan ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat retensi klien, dan mendorong pertumbuhan pendapatan yang signifikan. Selain fokus pada produk, struktur ini juga mempermudah responsivitas terhadap pasar, mendorong inovasi yang mandiri dan cepat, dan serta meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap unit. Dengan keunggulan-keunggulan tadi, PT Fiber Networks Indonesia dapat beroperasi lebih efisien, dan adaptif. Selanjutnya, kelemahan akan dibacakan oleh saudari Inel. Oke baik, pada kesempatan kali ini saya mendapat bagian untuk menjelaskan kelemahan dari struktur perusahaan yang kelompok kami analisis. Di sini saya mendapat 3 kelemahan, yaitu yang pertama koordinasi antar divisi yang kurang efektif, yang kedua itu biaya operasional yang lebih tinggi, dan yang ketiga persaingan antar divisi yang tidak sehat. Di sini saya akan memberikan contoh. Pada poin yang pertama, saya mengambil contoh dari poin yang pertama, yaitu koordinasi antar divisi yang kurang efektif. Pada contoh kali ini, divisi teknis telah menyelesaikan pemasangan jaringan pada suatu wilayah, tetapi informasi tersebut tidak sampai ke divisi layanan pelanggan. Akibatnya, ketika pelanggan menanyakan ketersediaan layanan atau jaringan pada suatu daerah kepada divisi layanan pelanggan, divisi ini tidak mempunyai data. Jadi dalam hal ini akibatnya layanan tidak menjadi konsisten dan tentunya pelanggan merasa tidak puas. Dan adapun faktor pendorong sehingga terjadinya koordinasi antar divisi yang kurang baik ini, salah satu faktornya itu yaitu setiap divisi lebih fokus pada target sendiri atau fokus pada target masing-masing, sehingga sehingga terciptanya koordinasi antar divisi yang kurang efektif. Mungkin itu sekian penjelasan dari kelemahan pada saat ini. Terima kasih. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan akan dibacakan oleh saudari Safa. Berdasarkan kelemahan yang sudah kita identifikasi pada struktur divisional PT Fiber Networks Indonesia, maka pada kelemahan yang pertama ini kita harus meningkatkan komunikasi antar divisi. Contohnya saja melalui aplikasi manajemen proyek, di mana aplikasi ini dapat menghubungkan divisi pemasaran, divisi teknis, dan juga layanan pelanggan secara real time. Kita lanjut pada kelemahan yang kedua, yaitu biaya operasionalnya akan lebih besar. Nah, kita dapat mengurangi biayanya dengan cara membentuk share service untuk fungsi administrasi, fungsi keuangan, dan juga pengadaan. Hal ini dapat mengurangi duplikasi staf dan proses di setiap divisi wilayahnya. Tetapi sebelum menjalankannya, kita harus melakukan uji coba terbatas pada satu wilayah terlebih dahulu, lalu nantinya akan kita perluas secara nasional. Nah, pada kelemahan yang ketiga terjadi persaingan tidak sehat antar divisi. Kita dapat mengambil langkah untuk merancang ulang skema intensif dan KPI-nya. Contohnya saja kita memasukkan KPI gabungan seperti tingkat kepuasan pelanggan,
kita kombinasikan dengan KPI individu dan juga KPI kolektif, serta kita libatkan juga pimpinan divisi dalam proses perancangannya agar nantinya tercipta rasa kepemilikan. Nah, pada poin yang keempat, kita harus fokus pada inovasi dan juga pengembangan sumber daya manusia dengan cara kita membentuk tim inovasi lintas divisi untuk mempercepat adopsi teknologinya sesuai dengan kebutuhan pasar. Agar menekan biaya, kita dapat menjalin kerjasama dengan vendor teknologi agar biaya lebih efisien. Begitu pula pada saat melakukan pelatihan teknisi, kita dapat menggunakan metode blended learning atau kombinasi antara daring dan juga luring agar kedepannya operasional tidak akan menjadi masalah baru. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Yang pertama, ringkasan temuan utama. PT Fiber Networks Indonesia telah membangun jaringan serat optik yang luas dan layanan pusat data yang kompetitif. Struktur organisasi berbasis divisi memungkinkan perusahaan untuk fokus pada pengembangan produk, merespon kebutuhan wilayah, dan mendorong inovasi. Namun, tantangan muncul dalam bentuk koordinasi antar divisi yang kurang efektif, duplikasi sumber daya yang menyebabkan pembengkakan biaya operasional, serta persaingan internal yang tidak sehat yang berdampak pada kinerja dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, lesson learned bagi organisasi serupa. Organisasi lain dapat belajar bahwa struktur divisional memang bermanfaat untuk membagi fokus layanan dan wilayah, tetapi harus didukung oleh sistem komunikasi yang terintegrasi agar koordinasi berjalan lancar. Sentralisasi fungsi pendukung seperti keuangan dan SDM dapat menekan biaya tanpa mengurangi fleksibilitas divisi utama. Selain itu, sistem insentif yang seimbang antara pencapaian individu dan tujuan perusahaan penting untuk mencegah konflik internal. Pengembangan sumber daya manusia dan inovasi berkelanjutan juga menjadi faktor penting dalam mempertahankan daya asli. Yang ketiga, future outlook. Dengan mengimplementasikan rekomendasi peningkatan koordinasi, efisiensi, biaya, dan penguatan inovasi, serta pengembangan SDM, PT Fiber Networks Indonesia berpotensi meningkatkan daya saing dan layanan secara signifikan. Langkah ini akan menjadikan perusahaan semakin adaptif dan akan memperkuat posisi perusahaan di pasar telekomunikasi dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian dalam presentasi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.